Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Qala Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman, saking sinten? Nggih, bapaknya Abdurrahman. Bapaknya Abdurrahman jenenge sinten? Abdullah. Bapaknya Abdullah jenenge sinten? Ibnu Mas'ud. Ketika kita lihat hadis yang sebelumnya, ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Lah anger sing ngisor, sing hadis yang keempat sama jenenge Abu Abdurrahman. Jenenge Abdurrahman duwe rama jenenge duwe rama jenenge Abdullah juga. Ning ramane beda maning. Kakeknya berbeda. Kalau yang atas itu adalah Umar bin Khattab, sing niki Ibnu Mas'ud. Maka banyak sekali orang namanya Abdurrahman waktu itu, dan banyak orang namanya Abdullah. Maka disebut, mereka sering menyebut Abdullah siapa? Kalau yang ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang sebelumnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada yang lain, ada Abdullah bin Abbas, dan mereka semuanya ahli hadis. Abdullah bin Ibnu Mas'ud juga ahli hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab juga ahli hadis. Abdullah bin Abbas juga ahli hadis. Mereka semua mencatat, merekam hadis-hadis dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhihnihi, dalam otaknya, dalam jiwanya. Mereka hafal hadis itu. Jadi merasuk, ilmu-ilmu itu merasuk ke dalam jiwa mereka. Bahkan disebutkan, kan mau Abdullah bin Khattab niku kan putrane Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab berarti putrane sinten? Putrane Umar. Berarti otomatis lebih kecil. Ngeten, wong Umar niku mawon sahabate Kanjeng Nabi. Berarti kan Abdullah putrane kan seusia anaknya, seusia putrane. Nggih, anger siki ya anak kados niku. Berarti temennya anak. Berarti ketika kita definisi sahabat menjadi sahabat. Nah, kemudian si Abdullah bin Mas'ud juga menjadi sahabatnya. Kemudian Abdullah bin Abbas juga menjadi sahabatnya. Abbas adalah sahabatnya juga. Sahabat yang menjadi paman yang menjadi sahabat. Putranya juga menjadi sahabat. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Nabi, Islam, tidak murtad, dan sinau maring kanjeng Nabi. Kan masih kecil wong seusia putranya. Bahkan disebutkan Abdullah bin Abbas niku agi dolanan teng forum majelis taklimnya. Jadi kanjeng Nabi kali Abbas, kali para sahabat niku segelenggahan menuntut ilmu lah. Teng masjid niku teng majelis taklim. Lah larene niku dolanan mawon. Bahasa mriki ya mungkin pelayon, berisik, gruwang ngaten niku nggih. Onar lah ya. Nah, onar. Nang kanjeng Nabi niku dicekel sirahe, dicekel ndase. Ndase napa? Napa itu? Ya, dipegang kepalanya oleh kanjeng Nabi. Abdullah itu dipegang kepalanya, didoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa ta'wilil Qur'an. Nggih, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhul Qur'an. Itu didoakan oleh kanjeng Nabi anak itu yang masih kecil itu. Bahasa kita mungkin bisa cilik lah, balita bukan TK itu kan. Nah,
Jenenge cok ningali nggih lare-lare ana pengajian lho bisik bae nggih. Nggih. Oleh Kanjeng Nabi dipegang kepalanya terus didoakan seperti itu. Allahumma ngalimhul kitab Allahumma faqihhu fiddin wa alimhul kitab wa alimhu alkitab. Nggih. Ada versi lain tapi yang saya hafal itu. Allahumma ya Allah faqihhu fiddin, buatlah dia faqih dalam agama, wa alimhu, dan ajarkan dia akan Alkitab, kitab Allah. Dan yang maksud adalah kitab Al-Quran. Niku doane. Maka angger jenengan dua bocah cilik atau putu atau siapapun sing cok berisik nang majelis taklim napa-napa, ampun dukani. Aja digurah nggih Mas. Pegang kepalanya, doakan itu. Niku sesuai kan Kanjeng Nabi maksudnya. Wong teng desa, ngapunten teng ngene kula teng Merden niku ana bocah cilik kok didongani juga. Dongani maring nopo? Maring tukang ebek. Lah kula niki nun sewu nate nonton ebek lho, dong lihat saat nonton ebek. Kuwi ana ibu-ibu sing gendong bayinya. Terusan diparakaken maring tukang ebek. Terusan nang ebek dipegang dase bayine niku, terusan jempolnya didoni suh terus niku di maring niki ne maring bathuke bus terus niku. Tengebek ini kudu. Nah, maka saya bandingkan dengan hadis, dengan ahli hadis ini, gitu kan? Nah, maka kemudian ada orang yang sudah menuntut ilmu, ada anak kecil. Waktu itu saya sedang bersama Mbah almarhum Yunus Munawir. Ada anak, Mbah, mohon ini didoakan. Nah, kemudian Mbah mendoakan, megang kepalanya, Allahumma alimhu fiddin wa alimhu alkitab. Nah itu, oh berarti seperti ini toh. Nah, itu maksudnya itu. Maka Abdullah yang dulunya waktu bocah cilik buat onar di majelisnya Kanjeng Nabi, barang dewasa ternyata dia menjadi apa? Tarjuman Al-Qur'an. Tarjuman itu Al-Qur'an itu apa? Orang yang pinter Quran itu ya, yang menerjemahkan Al-Quran, yang bisa menjelaskan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu kisah heroik lah ya, kisah heroik zaman dulu. Maka mboten napa-napa, ada majelis sing bocah berisik nggih mboten napa-napa terus iku. Dia didoakan seperti itu. Syukur-syukur dibuatkan majelis tersendiri. Majelis anak-anak untuk belajar hadis mboten napa-napa. Bahkan ada hadis yang lebih sederhana dari kitab Arba'in ini. Ada yang lebih sederhana. Hadisnya pendek-pendek, namanya hadis mi'ah. Hadis mi'ah niku hadis 100, isinya 100 hadis, tapi kecil-kecil ya terus niku. Cilik apa pendek-pendek hadisnya. Mudah dihafal insya Allah. Kalau Arba'in Nawawi kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nggih. Lanjut nggih. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau juga Abdullah bin Mas'ud dalam biografi para sahabat Nabi, beliau itu orangnya itu bahasa itu tidak sempurna tubuhnya. Kakinya itu ini satu, kecil satu. Angger siki disebut apa namanya? Difabel. Nah, sahabat Nabi yang difabel. Beliau ngendika, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita, wa huwas sadiqul masduq, wa huwas sadiq. Dan beliau adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, al-masduq, yang disampaikannya pun adalah benar. Beliau adalah orang yang shadiq. Shadiq itu benar.
Sodik ini kenapa? Benar. Al-masduq juga yang selalu dibenarkan, yang disampaikan juga benar. Kan wonten jenenge sodik, jenenge pak sodik, pak benar. Tapi yang ngendika kadang boten bener. Ada orang namanya Akbar, Pak Akbar, tapi wonge kurus gitu ya, wonge gering malah gitu. Ada orang namanya Rohman. Rohman itu pengasih nggih, malah wonge pelit, medhit niku ya wonten. Jenenge Bu Rohimah nih donge eman, malah mboten eman. Nah, kalau ini shadiqul masduq, orangnya benar dan selalu dibenarkan, yang disampaikan juga benar, bahkan oleh musuhnya sekalipun. Oleh musuhnya Kanjeng Nabi gitu. Mengetahui bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang benar walaupun musuh gitu. Beliau mengatakan tentang kebenaran hal yang gaib gitu ya. Beliau ngendika inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna sesungguhnya ahadakum, seseorang di antara kalian, ada yang menyebutnya semuanya kalian, ahad itu masing-masing, kum itu kalian, masing-masing dari kalian, yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya, fi batni ummihi di dalam perut ibunya, arba'ina yauman 40 hari, nutfatan dalam bentuk saripati tanah atau spermatozoa. 40 hari. Summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah. Alaqah ingin menika segumpal darah. Misla dzalika, sebanyak 40 hari itu juga. Misla dzalika, seperti semisalnya atau seperti itu. Yang dimaksud ingin menika 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah. Mudghah niku segumpal daging, misla dzalika, seperti itu juga 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus ilaihi kepadanya al malak, malaikat. Al malak niku malak artinya satu malaikat. Kalau malaikat artinya banyak malaikat. Maksudnya malak niku bentuknya mufrad, malaikat itu jamak gitu. Maka kalau kita menyebut Jibril itu yang paling sahih dalam ilmu bahasa itu malak Jibril itu ya, bukan malaikat Jibril. Karena malaikat itu jamak. Kemudian diutus kepadanya malak, tapi kadang aneh ya, diutus malak gitu ya. Nah, malaikat, tapi yang asli malak niku satu. Tapi ben gampang kita terjemahkan malaikat gitu ya. Fayanfuhu fihi ar-ruh, kemudian ditiupkan kepadanya ar-ruh. 40 dina saripati tanah spermatozoa, 40 hari lagi niku darah, 40 hari niku napa? Daging. Berarti sedaya pinten-pinten? 120 hari. Ketika 120 hari kemudian kata Nabi dihembuskan, ditiupkan roh di dalamnya. Maka ada orang yang berfatwa anggar garap wong menggugurkan kandungan anggar bisa saurunge 120 dina. Saurunge pinten bulan iku? Hah? 4 bulan nggih. Nggih, ada orang yang membolehkan. Karena belum ada unsur ruh. Nggih. Tapi anggar sakit nggih mboten lah ya. Nah,
Ini ada perdebatan dalam fiqhul waqi atau bahsul masail itu kadang ada orang bertanya, gimana hukum menggugurkan kandungan? Anu keprivasi anu ramane minggat. Nah, ya usianya pira, itu kan usianya seminggu ngono, itu kan. Nah, daripada mengko izin. Suka izin apa suka digugurkan? Gugurna bae lah. Ya, Masya Allah. Ini terlepas dari hukum kemanusiaan. Agar bisa ya yang menikah yang baik dan benar, maka mengandung